Penyidik dalam pemeriksaan di dalam ruang sidang bukan alat bukti, tapi penyidik menjelaskan tata cara penangkapan dan tata cara, hanya sebatas itu. Dan dia bukan alat bukti sebenarnya. Jadi itulah Bang, menurut saya kaidah-kaidah hukum dalam praktek ini sudah ngawur, sudah keluar dari Roh Kudus. Apa Roh Kudus? Ya KUHP tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sine. KUHP adalah Roh Kudus, roh dari tindakan itu yang melampaui dari hukum. Ada bahasa Inggrisnya begini ya, kalau tidak salah, procedural is of heart. Procedural is the heart of the law. Prosedural itu adalah jantung dari hukum sendiri. Jantung, Bang. Maka untuk mencapai keadilan substansi, wajib hukumnya tidak boleh melanggar hal-hal yang bersifat prosedural. Demikian, Bang. Siap, makasih Bang. Jadi kembali lagi nih Bang Sine nih, Bang Zine. Artinya kan beliau ini kan pengalaman jadi polisi. Kalau kita ini kan, saya dan Bang Nyoman ini kan pengacara nih. Artinya kalau polisi sebagai akar untuk mengungkap suatu ya kasus pidana nih Bang. Nah ini dari penjelasan Bang Nyoman tadi Bang, saya mau tanya nih, artinya kan waktu Abang jadi penyidik ini kan, contohlah saya pelapor lah, ya kan? Ya, saya melapor orang mencuri kacamata ya saya atas nama pencuri ini, ya kan? Ya. Kemudian dari ini saya menyampaikan kepada keterangan kepada polisi. Di mana Anda menguji bahwa kacamata ini milik saya, Bang Sini? Ya itu kita cari saksi dalam rumah teman-temannya, ya. Kan kacamata ini kan kalau dia sudah familiar dengan dia, miliknya itu kan, pasti ada teman-temannya, saudara-saudara dekatnya yang akan menguatkan. Kemudian beli di mana? Kita cek di toko itu. Toko itu punya kacamata jenis ini pernah dibeli sama dia. Ini maksudnya kunci saya itu kan beli di mana tadi, pasti ada transaksi, ya kan? Ya. Nah, Bang Zine, ini yang kalau kita kembali ke topik yang di belakang ini, Bang Zine, ya kan? Ya. Ya, ini kalau di perkara saya nggak bawa, ini dulu. Topik di belakang ini kan gini, Rudiana melapor 11 orang, ya kan? 11 orang dilaporkan oleh Rudiana. 11 orang yang dilaporkan adalah melakukan tindakan pembunuhan secara bersama-sama, Bang, ya kan? Pasal 55 itu. Ya. Pasti ada yang menyuruh, ya ada yang membantu, kemudian masing-masing yang peran dia sebagai pembunuh dan pembunuh berencana. Ya. Bang Zine, ya, bagaimana cara polisi memeriksa? Ya, bagaimana cara polisi memeriksa dan memastikan, ini sidang walaupun keputusan nih, kita sama-sama dengar nih. Ya. Memastikan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana, pasti olah TKP dulu pertama, ya kan? Ya. Tempat kejadian itu diolah, waktu dan semua diolah. Saya memastikan nih, bagaimana bisa memastikan 11 orang itu, kalau Bang Zine sebagai penyidik adalah pelakunya? Ya. Ada dua teknik, Pak. Teknik pengungkapan dari tersangka dan teknik dari saksi, Pak. Gini. Kita kadang-kadang turun ke lapangan melakukan penyelidikan dalam satu kasus. Kita menemukan seorang saksi, dia menyebutkan nama tersangka. Ya Pak ya, dia menyebutkan nama tersangka. Kemudian kita dengan teknik ini kita dalami, ternyata betul. Itu akan dengan alat bukti lain lagi. Benar. Tapi ada juga teknik yang tersangka mengaku, ya baru kita dapatkan saksi-saksi, Pak. Gini, Pak. Nah, saksi di antara mereka itu, misalnya lima pelaku itu, kalau di split itu, mereka saling baku saksi, itu Pak. Ya betul, tahu. Ya, gitu. Nah, untuk membuktikan kebenaran itu kita pisah, pemeriksaannya terpisah. Jadi saling tidak boleh duduk sama-sama. Apakah setelah kita kumpul kembali betul keterangannya sama? Berarti klop, Pak. Apa yang mereka lakukan mereka lihat sama. Mungkin ada perubahan sedikit, tapi tidak terlalu signifikan kayak berikan, Pak. Nah, tapi yang intinya begini, Pak. Saya punya teknik ini dipakai oleh pengadilan. Nah, sebab saya selalu lakukan dengan video, Pak, video putusan. Para hakim mengatakan sebaiknya ikut standar Pak Buang Sini ini, ya, standar Pak Buang Sini agar kami dipermudah ketika ada yang mengatakan ada kekerasan dibuktikan dengan video ini yang terang-terang, Pak. Nah, hanya polisi yang takut saja tidak mau videokan, Pak. Jadi dia akan melakukan kekerasan nanti diterangkan video, Pak. Kalau polisi yang takut, dia bilang jangan rekam kan, nanti saya punya ini akan dibawa ke pengadilan. Tapi kalau saya tidak takut, Pak, saya yakin saya periksa dengan baik hidup kemanusiaan, apapun yang saya tanya, kalau ada kuasa kasar saya minta maaf dalam pemeriksaan saya itu.
atau saya panggil dia lu mengaku tidak Pak, begini Pak, saya di dalam BAP itu harus sebut saudara Pak, apakah saudara sehat? Saya tidak Pak, dia bilang Bapak yang marah ya, saya ketik saudara tetapi saya panggil Bapak karena Bapak lebih tua dari saya, gitu Pak. Ya, saya hargai orang itu ya, tapi kan kalau omong saudara, apakah saudara dalam gantian? Nah, Begini, Bang Gini. Ya, Pak. 11 orang ini kan pasti kan mereka punya pikiran beda-beda nih. Ya, Pak. Seperti yang tadi bilang kan. Ya. Saya contoh lah kasus saya tahun berapa ya, kalau nggak salah 96, suami istri berkelahi karena tuduhan bahwa suaminya selingkuh bawa perempuan. Oh, ya. Nah, daripada itu mau diperiksa kan. Ah, itu saya punya, dulu kan saya, maaf Bang Gini, ini saya punya tahun 96 kan saya pernah kondektur, suka naik mobil. Ya, di mobil penumpang. Jadi waktu itu suami istri berkelahi. Ya, waktu itu saya tamat SMP, istri 1 tahun kan sambil kerja naik mobil nih. Suami istri berkelahi, kami dipanggil diperiksa, saya juga dipanggil karena saya keneknya. Ya. Supirnya dalam perjalanan menuju pulang, mungkin saya berbohong paling pertama, tapi saya rasa bahwa itu bohong. Supirnya bilang, Bang Jos tolong bantulah, tidak bilang aja tidak mengenal itu perempuan yang di depan itu kan. Memang saya tahu ada perempuan depan, tapi saya nggak tahu bahwa dia punya pacar itu. Ya, Pak. Udah, kita diperiksa, dia diperiksa kamar sebelah, saya di sebelah. Ya. Saya ditanya paling pertama itu kepada dia, lihat nggak ada perempuan? Saya lihat, saya jawab lihat. Ya, namanya siapa? Bagaimana nama perempuan? Banyak sekali itu perempuan, ya kan? Maksud Bapak bertanya perempuan yang mana? Udah dia mulai bilang ciri-ciri semua. Saya bilang, Pak, saya tidak mengenal itu perempuan karena semua penumpang yang naik dan turun tidak pernah saya bertanya perempuan itu punya nama. Saya cuma tahu terima uang, lalu ini, ya kan? Ini saya mau balikan di kasus Rudiana nih. Ya, kemudian ditanya lagi ke saya kan, kenal nama mereka masuk ke spesifik nama. Saya bilang saya tidak kenal karena saya tidak tahu perempuan itu nama siapa. Ya, supirnya kan udah Papua sekarang. Saya tidak tahu karena semua perempuan banyak begitu naik. Cuma saya tahu bahwa banyak perempuan yang naik, tapi yang di depan juga ada gitu. Ada beberapa, tapi salah satunya yang saya pikir bahwa itu yang menjadi masalah itu. Nah, ini kembali ke kasus ini Bang Zine. Ya, 11 orang pasti memiliki pikiran yang berbeda dari setiap BAP. Ya kan? Bagaimana setiap BAP yang berbeda tadi bisa menjadi rujukan bahwa mereka semua ada pelaku 340? Ya. Ini menarik. Bisa mati Bang Gini. Ini kita mau kopas dari sisi BAP pemeriksaan di waktu itulah. Itulah Bang Gini, lanjut Mas Gini. Ya Pak, saya lanjut saya. Ya, jadi gini Pak. Saya heran juga hukuman seragam ini jarang terjadi Pak, hukuman seragam Pak. Ya, kami punya kasus itu hukuman tidak pernah seragam Pak. Ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 16 tahun, berdasarkan perannya masing-masing Pak. Tapi ini anak seakan-akan jangan keluar lagi untuk kalian berbicara di luar. Itu saya lihat itu Pak. Ya. Setuju. Bang Jin, tepuk tangan dulu. Teman-teman, inilah maksud saya untuk jawaban ini. Ya, supaya Pak, jangan mereka keluar dan bicara luar. Tidak pernah ada kasus pasal 55 junto pasal untuk pernah bersama-sama tadi. Ya, itu bisa divonis sama di seluruh Indonesia. Tidak pernah terjadi bagi saya gitu. Semua orang divonis dengan sama, seakan mereka semua adalah otak intelektual pembunuhan berencana. Lanjut Bang Gini. Ini teman-teman, ini saya mau ajak teman-teman untuk membuka bagaimana pencerahan berpikir tentang kasus pidana. Lanjut Bang Gini. Jadi ini pengalaman kami dalam 9 kasus pembunuhan yang kami ungkap dari 2008 sampai 2013 itu Pak. Itu tidak pernah yang seragam itu. Mungkin 1-2 seragam Pak. Tapi ada 5-6 orang, ada yang 11 tahun, 8 tahun. Itu pertimbangan hakim menilai kan peranannya masing-masing. Tapi ini Pak, seakan-akan robot yang satu kali jalan semua seragam itu Pak. Tidak begitu Pak. Ada yang berteriak saja, bunuh dia. Ya Pak ya, ada yang berteriak, ada yang pukul 5 kali, ada yang pakai yang membuat mati ini siapa? Ya Pak ya, misalnya ya dalam kasus yang kami tangani itu hakim akan, kamu yang pukul di kepala, ternyata hasil otopsi kepala yang menyebabkan kematian Pak. Nah, dia punya hukuman beda dengan yang hanya berteriak tadi, ayo bunuh. Nah, begitu Pak. Tapi ini saya heran kok seragam semua. Untuk main zakat tatal itu kan usianya di bawah, ya. Jadi peradilannya beda tuh Pak. Nah, dia punya hukuman dipotong ya karena anak-anak. Dia juga didampingi oleh lapas kan Pak. Tapi yang seragam semua ini saya terus terang. Jadi begini Bang Zine, mohon maaf, saya luruskan. Saka tidak berbeda Bang Zine. Saka hukumannya seragam, cuma dari undang-undang anak di bawah umur 1/3 dari nilai vonis. Nah itu Pak. Bisa lihat itu? Jadi mengerti bayarnya, jangan sampai saya pengacara saya meluruskan juga. Tidak, Saka sama, hukumannya sama. Cuma Saka dapat hukumannya 1/3 karena dia anak di bawah umur. Jadi tolong jelaskan dari sisi versi itu kan pengalaman penyidik ini. Kalau saya dari sisi pembelaan, pasti saya paham cerita hukumnya. Dan kasus ini kan saya tahu nih, kasus untuk menutupi dan mendiamkan mereka. Itu aja, lanjut Bang Zine.
Itu jadi saya melihat dari kacamata intelijen Pak ya, pengamatan ini kenapa seragam terhadap anak-anak ini. Dia patokan dan jarang juga hukuman seumur hidup diterapkan di NTT Pak. Paling 20 tahun dia pembunuhan berencana Pak, 20 tahun yang kami, kalau mereka naik banding turun 20 tahun Pak. Tapi ini dipatok mati tidak ya, yang tingkat manapun juga tetap 20 tahun ini Pak. Itu saya heran Pak. Jadi Oke, Bang Zine, ini sebenarnya buat masyarakat yang lagi nonton, Ya. orang Cirebon, tolong bikin hashtag tandai Bang Deddy Mulyadi dan tim Hotman. Inilah salah satu syarat pikiran hukum untuk terjadinya penerapan hukum yang salah. Ini udah keliru. Bantulah mereka 7 yang di dalam, bersuaralah dengan cepat. Ya, itu yang saya mau. Saya hampir hari ini Bang berharap bahwa tanggal 14 kemarin PK udah masuk, sampai hari ini kan PK belum masuk. Ya, jadi tolonglah untuk teman-teman yang mau membela mereka dalam segera. Oke, lanjut Bang Gini. Wah, Bang Gini saya minta obrol dulu nih. Kita kembali ke Bang Nyoman dulu nih. Siap. Bang Nyoman,